jadi kenangan. Yang kan datang jadi harapan, Raya benda cahaya, pancarkan kirana surga. 60 usia semak satu, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Kita keluarga punya sebuah cita, Semak satu BPK, penabur Bandung yang tercinta. Semoga tiap benih berbuah jadi kasih, kiranya membawa dampak dalam pikiran indah. Yang tak lalu jadi kenangan. Yang kan datang jadi harapan, Raya benda cahaya, pancarkan kirana surga. 60 usia semak satu, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Bersyukur atas kasih Tuhan, bersekutu dalam namanya, berdampak untuk Indonesia. Semak satu BPK, penabur Bandung. Usia semak satu, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. 60 usia semak satu, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Semak satu, semak satu, semak satu di hatiku. 92,5 Maestro FM House with the Sound. Kembali di Road to 60 Pesta Diamond Semak 1 BPK Penabur Bandung. Kita hari ini kedatangan teman-teman dari lulusan 91, itu angkatan saya. Dan masih bersama saya Theophilus Tianto dari 91 bersama dengan penyiar yang cantik. Asik. Dan saya Sinta dari angkatan 2001. Lulusan beda 10 tahun. Iya dong. Wow, Ya. hari ini Sin Untung nggak satu sio ya. satu sio enggak? Bukan ya? Untung nggak ya. Oh, untung enggak ya. Kamu mah babi ya kamu ya? Iya. Oh, iya iya. 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 Dan hari ini kita kedatangan teman-teman 91 Sin. Yes. Itu angkatan aku. Wah, Nah, senang boleh dong mungkin ya. kenalin satu-satu boleh nih, dari yang paling ganteng nih belah kiri Iya. nih. Ya, saya Wan I, aktif di 91 di Paduan Suara. 91 Paduan Suara. Nah, ini berikutnya ini, siapa yang nggak kenal ini? Si Ratu Lebah. Halo, aku Sincie 91. Kayaknya kalau nggak ada aku juga sedih deh kalau nggak ada 91. Halo semuanya. Iya, 91 ya. Iya. Nggak berubah cantiknya. Oh, Iya. iya. Terus yang ini nih paling lucu nih. Ini Yena. Silakan Yena. Saya Limbiana Irawan. Nah, kenapa sebut Limbiana Irawan? Karena dia adiknya Lim Hendra Irawan. Oh. Jadi kalau kamu ngelihat Kohendra kan kelihatan ngelihat dia lihat Yana seperti ngelihat Kohendra kan. Lebih tepatnya kalau lihat Kohendra seperti lihat Yana tuh seperti Kohendra dikasih rok. Oh. Ya. Oke. Terus berikutnya nih sebelahnya Sinta nih. Ya. Halo, saya Chandra Lijaya ya. Ayau. Panggilnya Ayau. Ya. Bruce Lee angkatan kita. Ya. Terus berikutnya
Saya Susana, dari dulu adalah generasi pertama cheerleaders di Semak 1. Wow, cheerleaders, Oh. cheerleaders ya. Iya. Cheerleaders ini panggilannya Ucan ya, si Ucan. Nah berikutnya, Saya Ane, dulu tim basketnya Semak 1 sama Iya. pianis kalau lagi ibadah. ya. Cie. Andreane BSC ya. BSC-nya itu apa sih? BCS. BCS, BC. Kalau BSC mah Barisan Supir Kol ya. Kalau Enggak, kalau BCS saya apa? BCL loh. Eh. Bunga Citra Lestari. Gila, Punya, ya. Cing. Oke, kalau BCS apa? BCS. Mas, yang beneran apa enggak? Beneran. Berina Kristi Sutarman. Diulang coba. Oh, Berina Kristi Sutarman. Anaknya Anaknya Umpit Pinter. Sutarman. Aduh, iya. Apotek Merpati. Sahabatnya Iya. almarhum pemilik. Iya. Kebon Jati berapa? 31? 30 Apotek 30. Merpati. Apotek Merpati ya. Oke. Berikutnya ini nih. Atlet koral. Silakan. Saya Yurianto. Yurian. Panggil Yuri. Iya. Bisnisnya printing ya katanya ya. Betul. Oh, wow. Dan hari ini kita kedatangan guru kita tercinta, Yeay. Bapak Leo Ariso Haluman Tobing. Silakan Pak Leo, menyapa Pak Leo. Halo, selamat sore. Saya Pak Leo, mengajar pendidikan agama Kristen. Sama ngajar apa waktu itu? Miriam Beli. Basket. Iya. Pelatih basket, basket. tim basket. Wow. Nanti kita akan kembali dengan Miriam Belina. Kita kembali dengan Pak Leo Tobing ya. Iya. Dan kita mau ngobrol dulu dengan 91 nih. Since nih. Kapan terakhir kita ngumpul ya? Reuni ya terakhir? Reuni kita waktu silver ya. Sebelum Covid ya kayaknya ya? Sebelum Covid. Bener sebelum Covid ya? 2016. Ya. Ih, udah lama. Berarti 2026 tahun depan kita 30 tahun pas ya? Berapa? 35. 35 tahun. 35. 35 tahun. Kita mesti Matematikanya dulu berapa? aku sih matematika kurang, aku mah Oh. agama yang tinggi. Karena gurunya teman aku. Iya. Terus itu apa kita mau kapan reuni lagi? Udah rencana nggak nih Since? Reuni 91 kayaknya kita mesti ngelewatin dulu reuni Diamond dulu ya. Reuni Oh, pastinya. Diamond. Ya. Kita contek-contek nih acara Diamond kayak gimana, funnya kayak gimana, Iya. nanti kita bawa sukacita kita Iya, ke angkatan kita. iya. Kalau sampai kita perlu softbank kenalan aku, teman aku. Siap. Mabuk banget. Oke, so apa yang khas dengan 91 nih? Mau siapa yang cerita dulu nih? Ngeflow aja. Apa yang paling berkesan selama 91? Atau giliran satu-satu ya? Dari mulai Ane dulu nih. Ane paling berkesan lu pas 91 apa sih, Nek? Waktu kejadian sekolah dari tahun 89 masuk sampai 91 keluar, tapi kalau Ane mungkin sampai 90 ya waktu itu pindah ya. Apa terkesannya? 91 kompak, gila bareng gitu kan ya. Oke, kompaknya gimana? Gila barengnya gimana, Nek? Yang lu inget? Kompak kalau ngerjain temen gitu kan ya, gila bareng sampai merosotin celana. Siapa? Merosotin celana siapa? Bukan Theo kan? Bukan ya? Bukan, dia Oh, mah nggak kehitung dia, masalahnya nggak kurang menonjol kalau dulu. Lu maksudnya gimana? Gua kurang menonjol Pokoknya gimana? saya jadi gagal paham, saya juga Iya, gagal iya. paham nih. Iya. Ya, tunjukin tonjolannya tuh. Enggak, bukan. Sin, apa yang dikatakan bisa apa yang dipikirkan. Lu bisa mikirin gue sih. Yaelah. Tonjolan. Terus gimana soal yang diprosotin siapa Yang waktu itu? diprosotin dulu siapa ya, pokoknya itu yang ada geng-gengan gitu lah, gitu kan ya. Oh. Terus udah gitu kita mah di kelas gitu kan, yang anak bayi-bayi gitu Istilahnya kan. badai gulung teh. Badai Serbu Oke, Pak, semua ditelanjangin Pak, atau anaknya Pak. Betul, diserbu, terus ditumpuk semua. Ditumpuk? Udah gitu celananya diprosotin, dialungkeun. Tinggal Gitu. kolor doang. Tinggal ya? kolor doang. Satu Wow. anak aja itu teh atau banyak? Giliran lah yang Banyak. kena siapa yang dipotong. Kayaknya ketika ada lagi merosotin, semua timbuk, semua yang lagi diam merasa terbeban. Terbeban. Angkut ambil bagian. Oh, Gitu ya. Kayaknya Orang lempar koreksi deh. sepatu loh. Lempar sepatu. Itu kayaknya Kejadian bukan di kelas kita deh, itu Bukan, kayaknya ya? kelas di A1 deh. Ane 1-2 ya waktu itu ya. 1-2 bareng sama lu kan. Tapi waktu itu bukan kelas 1 kan kejadiannya, waktu Bukan, kelas 2 ya. kelas 2, Kelas 21 sama si- 22. Si Since itu mah. Oke. A1 sama A2, 21 sama 22. 21 sama 22. Berarti anak IPA dong ya Anak IPA, pelakunya. IPS mah baik-baik, Ini IPS ya, mah. anak IPA. Oh loh, biasanya anak IPS ya. Iya. Kalau yang angkatan saya loh ya. Iya. Oh. Atau mungkin karena anak IPA ada biologi pelajarannya. Oh iya. Iya. IPS nggak ada. Iya. Wow. Enggak, kayaknya anak IPA ada Ane. Nah, lu satu-satunya waktu itu anak IPA satu waktu itu ya? Iya. Oh, oke. So, Anda yang yang tadi berkesan selain yang diprosotin apa lagi deh paling berkesan? Aduh, ulangan ya. Ulangan Lah gitu kan, yang nggak bisa ikutan kelas ya gitu. Karena? kan. Suruh ngiringin piano kan. Oh, Jadi kamu memang kurikulum. pianisnya sekolah ya, kebaktian tuh pianisnya Iya. pasti Anda ya. Mm-mm. Wah, iya.
temennya Ko Amin ya. Amin atau Kosin. Amin. Ya. Sohibnya Pak Tommy lain. Wow. Tomianto. Yana, apa yang paling berkesan di selama 91 waktu itu sekolah ya? dari tahun 89 sampai 91? Koyaya. Mungkin iya. Koyaya tuh Kita siapa teh sih? punya guru fisika yang Ah. bajunya entah kenapa selalu kotak-kotak ya. Siapa Pak Aryadi? Iya. Oh. Kenapa ya dia teh punya bahan pabrik bahan gitu? Oh. Karena buy one kotak-kotak. get one, Ci. Oh, buy one get one. Beli banyak Oh. lebih murah kan? Iya, ya. iya. Iya. Pak Aryadi ya. Tempo hari pas lagi itu lagi reunian Pak Aryadi si Linda Makmura nyangka itu kamu angkatan kelas berapa? Taunya teh guru ya. Memang wajah Pak Aryadi memang unyu-unyu ya. Iya. Since paling berkesan apa Since? Aku paling berkesan apa ya? Bareng-bareng sama teman, kompak, udah gitu. Kayaknya baik ya anak IPS nggak pernah Iya, ngerjain guru iya. ya. Kita sekelas ya terakhir 35, kelas 35 ya. Iya, aku paling berkesan waktu aku ulang tahun terus kamu ngucapin tulisan Happy Birthday Sinci di papan tulis, bikin karikatur tulisan Happy Really? Birthday Sinci. Iya, ya aku waktu itu deg-degan loh, Teo. Bagus lah berarti kamu belum ke bibi baru Iya, kalau udah deg. jantung aku kuat waktu itu. Itu ya? Ya, iya. Oh. Itu Pelakunya berkesan udah banget. lupa ya. Oh iya lupa. Nah, karena setiap cewek digituin sih. Oh, cuman gua nggak gayung bersambut ya udah. Oke, terus siapa lagi mau cerita nih 91 yang paling menarik apa? Nah, kita kehadiran sekarang guru agama kita Pak Leo. Pak Leo mungkin bisa cerita Pak. Bapak maju dikit Pak. Nah, Bapak bisa masuk Semangat 1 dulu tahun 79 Bapak ya? Iya. Bapak bisa masuk. Bapak sambil lihat kamera Pak karena Bapak disaksikan sama semua anak 91 nih. Iya. Pak 79 waktu itu masuk kata jalur prestasi ya? Iya, Karena apa? karena basket. Oh, Kan karena dulu kan saya juara Cimahi. tim apa? Cebra ya? Bukan sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Oh. Terus ada POR BPK nasional di waktu itu Bandung. Nah, Cimahi itu juara kedua mengalahkan Jakarta. Oh. Nah, di final kalah sama Bandung. Iya. Nah, terus ngelihat guru olahraganya Pak Yunus. Yunus Kasa. Minta supaya saya masuk Semak 1. Oh. Udah gitu Kebetulan Semak 1 yang masuk juga ada yang bagus. Tie, Pau gitu. Oh, Tia Cimahi juga itu mah ya? Bukan, orang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung. Oh, iya. Nah, gitu. Wow. Yang sempat juara gitu ya, Ya, di terus Bandung. Bapak sempat sekolah teologi ya Pak ya? STH kan Pak ya? Mm-mm. Oh, terus udah gitu Bapak mengabdikan diri lagi ke Semak 1. Ke SMA 4 BPK. SMK 4 dulu ya waktu itu pakai motor Vespa itu teh ya, Vespa yang telur asin ya. Udah itu langsung ngajar ke Semak 1. Wow. SMA 4, Dan Bapak pertama ngajar tuh tahun 89. Kelas 1. SMA saya 12 pas gurunya Bapak. Dan Bapak ngomong sama saya, "Yo, mana manggilnya Bapak cenah. Ulah nama cenah." Nah, baru ingat saya. Jadi saya manggilnya saya manggilnya kan biasa lupa saya. Le gitu. Jadi di Bapak gara-gara juga dan saya menyesuaikan diri manggil Bapak. Nah. Apa yang khas dengan Pak Leo? Mungkin bisa cerita Ii mungkin apa yang khas dengan Pak Leo? Khas dengan Pak Leo. Apa? Pelajaran agama. Nah, gimana pelajaran Kalau agama? aku sukanya ya, jadi pelajaran agama santai. Oh. Jadi agama kan agama Kristen tapi sesuatu yang kita bisa pelajari dan bawaannya santai. Biasanya agama kan tegang atau apa, tapi kita bisa menghayatinya. Coba geser ke kanan Pak dikit Pak supaya kelihatan kamera. Nah, duh gantengnya kelihatan. Bapak teh masih ganteng ya? Usia berapa sekarang Pak? 65. 65 masih ganteng gini ya. Oke, so Kalah ya? Enggak, sama ini gue lagi bahas Pak Leo. Terus Since apa yang berkesan dengan Pak Leo nih? Pak Leo paling tinggi ya waktu itu ya, guru paling tinggi. Bapak tingginya berapa sih Pak? 182. 182. Iya, dari semua guru dia paling muda, paling gagah. Saya ingat Superman ya, kenapa ya? Oh, pakai kolor di luar dong. Terus apa yang khas dengan Pak Leo waktu jadi guru? Pelajaran agamanya cukup padat dan singkat, dan kemudian di kelas juga seru gitu, banyak selipan tentang Linjingxia dan Meriam Bellina. Linjingxia. Pak, kenapa sih waktu itu Bapak sering bilang pacar saya Linjingxia katanya? Wah, enggak. Terus pacar saya kalau nggak Meriam Bellina. Ya, itu saya nggak serius aja. Supaya nggak serius, supaya santai ya. Tapi sempat kita percaya, aku percaya memang pacarannya Meriam Bellina loh. Oh, ya. Iya. Bangga ya jadinya ya punya guru. Punya pacar pacarnya Meriam artis. Bellina. Oh, bangga dong. Yen, apa yang berkesan dengan Pak Leo, Yen? Pak Leo kan ngajar IPA IPS ya, A1 A2 A3 ya? Betul. Oke, gimana? Iya, yang kita rasakan
Dulu saya waktu SMP belajar agama itu bener-bener harus ngafalin ayat banyak banget, bener nggak? SMP dulu Pak Nathanael ya. Dulu Iya. ya. Sekarang Nah, sama sekali Paleo ketemu Paleo, santai. kayaknya lebih mudah dicerna lah ya. Itu ada metode khusus pengajar hari gitu teh. Di sekolah teologi mah enggak ya, dia ngajarin harus gitu ya. Enggak. Tapi Bapak menemukan sendiri ya Pak ya. Supaya nggak bosen aja. Supaya nggak bosen. Udah mah pelajarannya bisa dibagi sebagian anak mah membosankan ya. TK, SD, SMP udah belajar agama. ya. SMA jangan inilah. Nggak ada perkembangan baru lagi agama itu aja ya. Gimana Ucan? Ada kesan apa Paleo ingat apa nih waktu itu? Paleo tuh kayaknya kan tahu banget ya umur kita SMA tuh mungkin ke agama tuh nggak kayak kita sekarang lah mungkin ya, cuek kita sebenarnya. Terus sebenarnya agak boring kan sebenarnya ya. Tapi dia tuh selalu nyelipin ya itu joke-joke yang lucu. Kadang-kadang ya ngeliat gitu kita boring, dia nanti suka cerita yang ya maksudnya yang cocok sama kita gitu. Gitu. Dia bilang gini, ada cewek kakinya cantik katanya. Terus kita jadi nebak-nebakan siapa gitu. Adalah katanya gitu. Lucu gitu. Jadi kan kita nggak boring ya. Walaupun pelajaran agama begitu kita agak bosan, dia selipin dulu jadi kita balik lagi nanti segar lagi. Ane, Ayah sama Yuri apa yang terkesan dengan Paleo? Ada mungkin bisa cerita yang teringat apa? Yur? Dulu kan Paleo pelatih basket ya. Lu ikut basket ya waktu itu? Ikut. Oke, terus? Ya, terus kan kesan pertamanya tangannya gede. Oh, gimana tuh? Sampai tangannya gede gimana tuh? Nggak, maksudnya tangan Paleo gede banget gitu. Terus gedenya terlihat ketika apa? Ya waktu pegang bola. Pegang bola bisa bala basket bisa pas satu tangan nancep gitu seperti Spider-Man ada itunya Sin. Wow, luar biasa ya. Kebayang kalau pegang kepalanya. Dia suka pegang kepala orang lagi ya, pegang kepala. Dan Paleo ini seringkali kan ribuan anak nggak hafal namanya ya. Dia pakai nama daerah. Cianjur, Cianjur gitu ya. Ya, Cianjur gitu. Tasik. Kalau ke perempuan nama daerah? Kenapa nama daerah? Karena khas. Kan dari Cianjur beberapa orang, Tasik beberapa orang. Terus kalau ke perempuan dia suka perempuan, sini perempuan. Ya, supaya mengingatnya. Nggak tahu nama ya jadi perempuan. Daripada salah nama ya Pak ya. Paleo sendiri mungkin apa yang paling berkesan Pak waktu ngajar di Semak 1 terutama 91 selama Bapak ngajar di 89, 90, 91 tahun-tahun segitu apa yang berkesan? Ya mula-mula anak-anaknya baik-baik, pandai-pandai, menghormat guru. Dan juga mau berprestasi lah gitu. Wow. Tepuk tangan buat Paleo dong. 91 juga dong. Kreatifnya di mana Pak? Ya macam-macam kegiatan gitulah. Dulu mah nggak ada yang ngerjain Bapak ya? Nggak ada ya? Kayaknya enggak. Karena Bapak teh bager. Tuani. Karena besar, tinggi besar, jadi kita nggak berani. Enggak juga, justru kalau gurunya mau so galak juga kita berani-berani aja ya. Cuman memang gurunya bager, kita nggak kerjain Sin. Enggak, mungkin karena dulu katanya kan Paleo kan ganteng ya Ci. Ya, jadi kan sungkan kalau sekarang enggak. Aduh, saya suka jadi gimana ya? Cuman gue mah lama-lama tuh gue makin kenal lu Sin. Tiap lu ngomong pasti ada maknanya. So, gimana menurut lu gantengnya gimana? Iya, ganteng kan Ci. Jadi maksudnya nggak mau dikerjain ya. Kalau saya ganteng tuh disayang lagi. Astaga. Gitu, dulu cantik juga disayang. Katanya ganteng bapak teh dan dia sayang sama bapak. Sin, gue mau nanya apa sama Paleo khusus? Aduh, waktu pas angkatan saya sih memang bukan Paleo ya. Tapi apa ya? Kenapa Pak dari basket bisa ke agama? Itu kan? Jadi basket mah hanya hobi aja karena rumah saya tuh dekat dengan SMP Negeri 1. Waktu kecil dari SD itu setiap hari di lapangan basket gitu. Setiap hari main basket. Iya, sampai mama bilang, "Leo pulang sore." Mandi gitu-gitu ya. Saya ada kakak 3 laki-laki semua main basket. Hanya saya yang paling itu gitu. Paling itu. Terus paling fanatik basketnya. Pernah ikut klub Cebra itu ya? Iya. Saya ketuanya dan pelatihnya. Sama siapa teh? Punya spesialis syutingnya ya. Si apa yang rumah makan Eka Sari itu siapa? Si siapa teh? Adiknya. Lupa ya, yang kecil-kecil. Saya di pas atas, Jin Ming, Jin Lu, Jin Hui gitu. Iya. Memang jagonya basket lah Paleo mah ya. Oke, dan Paleo bisa 3 point shoot buat dia mah
lauk lah. Banyak latihan syuting ya. Buat Paleo ada mah caranya soalnya. main basket mah seperti dia mengenal main basket seperti mengenal lekuk tubuh sendiri. Bisa lebih mengenal basket daripada lekuk tubuh sendiri. So, teman-teman semua, kita akan segera kembali lagi tentang 91. Kita mau cerita dengar kehebohan mereka, dan kita mau dengar dulu lagu yang sangat mengingatkan kita pada masa-masa itu. Boleh kirim-kirim nih, Ane, Yuri, sok siapa kirim-kirim buat siapa? Lagunya dari Yana Julio sama Lita Zain dengan Emosi Jiwa. Lu tahu nggak kenapa sih namanya Yana Julio? Kenapa coba? Ada ya kalau nggak lahir bulan Januari, bulan Julio atau bulan Juni. Sok, silakan mau kirim-kirim buat siapa? Yor, kirim-kirim buat siapa 91? Ya, semua aja yang angkatan 91. Iya. Itu rame. Iya, sok spesifik siapa? Spesifik. Saya harus spesifik ya? Oh, boleh. Bener nih. Bener. Tapi nanti ada UFO lewat Gak lagi. Nggak apa-apa. Sama mantan juga boleh sih. Gitu ya. Bebas. Sama mantan. Mantan udah jadi mantan gitu. Masih selalu ada kesempatan. Bukan. Kalau kita sesama alumni, Pak, kita manggilnya bukan alumni tapi mantan. Supaya kita bisa kita bilangnya alumni bukan mantan, Pak. Supaya kita bisa reuni. Ya. Gitunya. Sama Dari mantan. yang terdalam tuh. Iya, sok. Gimana? Anda kirim buat siapa? Mau cerita dulu, Oke, tapi boleh. dulu kan kalau kebiasaan kita anak 91 ya, kalau nggak salah dulu kan ada radio yang lain ya, yang di Pasir Kalikit ya. Oh, Radio Cevi. Gitu kan ya. Boleh ya Iya. nyebutin? Boleh. Itu kan ada apa tiap malam tuh kan ada kirim-kirim lagu gitu kan. Itu tiap hari pasti kirim-kirim. Kirim lagu buat Mesti ngomong nih. Ngomong. Sama si kembar lah, pokoknya malah nanti Harun Halim. ya salah sama satu Harunnya lah. ya. Nah, iya. Oh. So spesial Harunli, ini spesial buat kamu dari Ane, katanya masih ada emosi di jiwa. Padahal gue pergi lagu loh. Iya. Lain loh. Gitu ya. Ucan mau kirim salam buat siapa? Nggak ada. Nggak ada. sama suami. Iya. Oh, pada takut sama istri, pada sama Yang suami. saya mau kirimin nggak akan dengar pasti. Oh gitu ya. Oh. Yang penting dia tahu ya. Iya. Tapi kan kamu bisa kirim sama dia, terus udah gitu kamu nanti kirim link YouTube-nya, Iya. supaya bisa lihat. Nggak usah ya. Mungkin Ada yang kan marah. jadi biar dia nggak tahu ya. Justru kan mumpung Ci. Lu pengen tahu aja sih, Sin? Lu pengen tahu aja. aja sih? Oke, ayo mau kirim-kirim buat siapa nih, ya? Saya kirim buat Belai Weyan, Weilai Weyen. Sun Sun Hwang, Hwang. Siapa? Henry. Hussein. Saya Oke. Kok cowok semua? Iya. Kalau Bestinya kok Ci iya. kalau Yau, zaman dulu mah Yau, besti. kenapa lu dipanggilnya Ayau sih, dari Chandra Lijaya jadi Ayau? itu gara-gara waktu SMP ya Hah? sama si Oong. Heeh. Dibilang- Herianto Oong. Itu Herianto mic-nya mungkin. Oong, Heeh. Iya. dibilangin katanya saya mirip tetangganya namanya Ayau. Oh, lu mirip tetangganya si Oong. Tetangganya si Oong Heeh. Iya. Ayau namanya. namanya Ayau. Gak rame banget ya ceritanya. Iya. Oke. So, Yen, lu kirim buat siapa? Oke, waduh kalau lagu Emosi Jiwa ini kayaknya saya perlu kirim Asik. sama Bram pribadi. Bram Iya. Markus Lemol pribadi. Oke. 14 ya? Aduh saya Dulu nggak tahu. lu kelas 14 lu. Saya 16. 16. Saya kirim sama Bram kenapa? Karena Kenapa? kita waktu itu acara Computer Club memang kita mengundang Yana Julio dan Lita Zain untuk hadir di seminar. Oh, wow. Waktu itu panitianya ada Bram. Oh, dan Ada lu aku juga. Dan lu inget sama Bram terus karena lu waktu itu Oh, bukan. Ini kemarin saya sebenarnya minta waktu Bram untuk bisa telepon untuk acara ini. Bisa. Cuman dianya nggak bisa. Nggak boleh sama si Cia, nggak boleh. Oh mungkin ya. Oh, iya. Oh, Ya dia nggak masih apa-apa di lah. Indonesia, Ci. Dia sekarang di Singapura. Bram, gua nggak nyangka, Bang. Gua kira lu sama Susi Sutiono doang ceritanya, sama si Yana juga ada. Elena. Oke. Sincia, silakan Sincia, kirim-kirim salam buat siapa, Sincia? Buat semua teman-teman 91 ya, khususnya kelas 1-4 tuh yang tadi udah disebutin tuh. Sebenarnya banyak pentolan di sana loh. Iya. Ada Bocung, ada Iya. Sun Hwang, ada siapa lagi? ya? Julian juga kan 14. Iya, Julian itu Ada gengnya. cerita kan Bocung? Terus siapa lagi? Ingat ya. Iya. Bram 14, Susi Sutiono 14. Semua 1-4, Iya. ada Wow. Julian, ada Lilis, ada Sufei 1-4, Sufei ada 14. Yeni, ada Deborah. Sufei 9 Juli 72 lahirnya, sama bareng gue. Iya, beda ranjang. Iya, rame lah. Apa lo ini? Ya. Ada Weilai ya, di kelas Weilai. aku ada Weilai. Wow. Yang kejadian sepatunya terlempar. Nanti kita cerita tentang itu ya. Oke, untuk teman-teman semua. Yuk Oke, tambahin silakan. sama I. I Ya. siapa? Kirim-kirim udah 15. 15. 15 ada siapa ya? Herlina, Ucai. Oh, Ucai. Ya. CNI. Kawajima. CNI waktu itu pernah dapat penghargaan waktu reuni kita ya. Ya. Wajah termirip dengan Cihao. Oh. Ya. Ya, Oh, CNI dan Cihao itu Cihao. memang mirip. Ya.
Iya. Oke. Gitu aja. Kawajima ya. Kawajima. Dulu betul. kita Pak ada klub sepak bola. Kalau apa? Dan waktu itu kelas 24 juga. Kelas 2 juga kita pernah ya. Dulu waktu kelas saya Bapak, Leo kelas 24 dan kita ada tulisan kaosnya Leo FBBC FPC. Leo Basketball Club, Football Club. Ya sama Yuri ya. Ya Pak ya. Kaos nangga sebelah. Oke. So kita dengerin lagu spesial buat Kamus Mas 91 dari Liana Julio dan Lita Zen dengan Emosi Jiwa. Hasratmu terjalin itu. By the way ya, kalau misalnya lagu ini kan angkatan gue memang hidup di zamannya. Kalau lu bisa sih Sin, lu kan selera lu tua ya. Kenapa sih lu bisa Sin? Karena dia dikejar sama koko-koko angkatan 91. Oh, aduh Sin. Aduh, kok tahu ya? Nggak mungkin dong Sin, masa gua kayak 10 tahun ya. Waktu gua SMA kelas 1 lu umur berapa waktu itu? TK kali ya, pre-N ya. TK ya? TK, boro-boro naksir, bulet. So, kita mau cerita tentang kegiatan non-akademis dari SMAK 1 PPK Penabur. Karena memang, Sin, zaman dulu tuh memang kita kental dengan prestasi non-akademis. Oh, di SMAK 1 itu ya? SMAK 1. Kalau mungkin setelah kami ini mungkin banyaknya ke prestasi akademik ya. Karena memang anak SMAK tuh ngejar prestasi ya, keilmuan ya, bagus. jadi abis 91 ke 2001 tuh terkenalnya udah lebih pinter-pinter sih. Nah, ya tapi kita lebih kreatif ya Kita lebih dalam fun, ya? lebih fun. Jadi gini Sin, lu mau perang sama gue? Jadi gini Sin, di mana-mana Sin, kalau gue lihat reuni, gue kan sering reuni jadi MC nih. Gue lihat justru yang pinter-pinter biasa-biasa aja Sin. Iya, tapi betul, yang bandel-bandel, yang kreatif justru hebat-hebat. Hebat-hebat, kayak kaya lagi ya. Yang apa? Makasih. Oh iya, makasih Sin. So, kegiatan akademik salah satunya adalah paduan suara. Mungkin bisa cerita buat itu ngalamin apa di paduan suara Di paduan suara. Yang suka dukanya ya latihannya ketat gitu. Sama Pak Tommy ya. Sama Pak Tommy, sama Pak Tommy latihannya. Jadi mulai dari kalau aku ikutan dari kelas 2. Kelas 2 dari sama sekali belum bisa baca not tuh sama sekali. Terus dilatih, latihan tiap pulang sekolah. Nah, kita meraih terakhirnya di kelas 3 di kita ITB ikutan itu ya. ITB. Yang suara burung itu ya? Ya, suara bener burung. Ya? Suara burung ya. Itu dia nggak ada vokal apa cuma bunyi cumi-cumi tadi gitu. Lu kebagian apa waktu itu Kebagian. Coba sedikit Burung waktu itu suara kebagian burung kutilang ya? Iya. Tapi kan burung kutilangnya kan piringan hitamnya macet. Pas burung kutil. Oke, bagian lu gimana? Burung lu gimana bunyinya? Burungnya? Enggak, maksudnya burungnya suaranya cuy gitu. Oh, lu gini. Coba sedikit dong. Coba. Cuy gitu. Oh, tapi kok digabungin lucu. Iya, lucu. Kayak taman burung. Jadi pengen juara loh se-ITB, se-Indonesia itu. Se-Indonesia. Karena waktu itu adalah kalau paduan suara bergengsi di ITB. Iya. Ya, terus berikutnya kita ke Jakarta juga. Juara 1. Itu pakai bahasa Prancis. Oh iya? Ya. Wow. Jadi kita sampai ngundang yang di sini yang di Bandung pengajar dari Prancis itu. Oh iya. Ya, jadi pengajarnya. Lu bisa Prancis? Nggak bisa. Oh, gampang Prancis mah. Prancis. Kayak itu penyanyi lagu Titanic tuh siapa sih? Nggak tahu. Celine Dion. Nah, Celine Dion, bukan Celine Dion. Bacanya Celine Dion karena dia nyanyi mah harus bergoong. Terus kedua, basket. Anda mungkin bisa cerita tentang basket, waktu itu kata basket SMAK 1 ini ya. Pada saat angkatan 91 ya dulu ya 89 90 itu basket tuh sering banget. Juara. Bukan, kalau juaranya ada ya beberapa kali ya. Cuman yang inget itu kalau pas lagi porseni ya itu kan kita basket tuh di Ciberem. Iya. Terus batas waktu terbatas banget ya waktunya ya gitu kan. Jadi hujan-hujan juga kita tetap bertanding. Oh iya. Gitu kan, hujanan gitu kan ya semua. Tapi hikmahnya tuh waktu tanding lawan TB kalau nggak salah tuh kita menang tuh karena pas finalnya itu hujan gede. Jadi kita udah biasa strateginya tuh yang passing begitu. Yang ngelatih Paleo? Iya dong. Wah, Paleo walaupun kejam ya, anak-anak kita dihujan-hujanin, tapi justru pas latih pertandingan, pas hujan mereka juara, Pak. Iya. Gimana Pak pendapat Bapak tentang anak-anak 91 ketika tim basket cewek cowoknya Pak waktu itu? Ya bagus lah ya, memang mereka berjuang, mereka semangat gitu. Karena itu kan teamwork ya. Iya. Gitu. Siapa yang paling berkesan Pak main basket Bapak kenal waktu itu? Wah banyak lah banyak ya. Pak ya. Yang paling tinggi kalau Pak inget ngapain setingginya sama-sama Bapak Pak? Yang paling tinggi, Margaret itu ya.
Ada yang cewek yang gede ya. Cialung ya. Nah, Cialung mah Cialung 90 ya. 90. Kalau 91 siapa ya? Kalau 91 mah nggak banyak ya. Oh, Vera Guandi. Sudi, Vera Guandi. Si Cunman Pak, Pak. Barata mah jeung si Udang Pak. Sama Lina Lina Arto Bapak apa dong? Iya. Bapak boleh nyambal Lina Arto Pak. Dia di Sydney dengerin Pak. Jangan. Aduh. Apa pengalaman paling menarik dengan Pak Leo lagi dong? Yang basket siapa di sini yang basket? Siapa yang basket? Nggak ada? Nggak ada. Ada pengalaman menarik nggak tentang basket dengan Pak Leo waktu itu? Ya kalau telat disuruh squat jam ya kalau perempuan ya. Oh. Kalau laki suruh push up. Wow. Kalau nggak keliling lapangan. Wow. Biasa lah. Masa itu mas saya lupa. Sama dengan paduan suara sama Kotomi juga. Paduan suara juga sama squat jam sama push up. Paduan suara sama push up sama squat jam. Nafasnya biar Oh gitu. Nafasnya lebih panjang. Otot perutnya biar kuat. Oh, iya, benar-benar luar biasa. Jadi benar-benar prestasi disiplin mengakibatkan jadi prestasi di. Iya, betul. Wow. Berlatih seperti mau bertanding ya. Pas bertanding seperti kayak lagi latihan apa ya? Oke, Yana katanya ada yang lempar-lempar sepatu tuh apa tadi? Oh, itu kejadian angkatan kita. Angkatan kita itu ada Weilai. Jadi yang kembar ya? Yang kembar. Weilai. Ya, Weilai dan Weiyen. Hai Weilai, hai Weiyen. Cewek atau cowok, Ci? Cowok. Lu bisa bedain Weilai sama Weiyen dari mana? Gua tahu. Oke. Katanya. Udah berdua hari. Oke, silakan. Katanya ayo Cici. Bedain Weilai Weiyen gimana? Weilai itu cakep ya atau ganteng atau gimana nih? Pantesan mereka tuh. Iya. Iya, itu kembar. Itu Weilai Weiyen. Oh iya. Terus waktu kita kenal dari SMP, lagi masih pakai celana pendek. Iya. Yang lain udah mulai tumbuh bulu, yang dia udah berbulu. Apanya nih, Ci? Kakinya. Kaki aja berbulu, nggak tahu yang lain juga. Ketek. Oh iya. Gimana bedainnya Weilai sama Weiyen? Katanya, kata teman-teman dekatnya, Weilai sama Weiyen itu bedanya ganjil doang. Dan jadi bulu Weilai lebih banyak satu katanya. Iya. Emang Cynthia sangat memperhatikan ya. Terus gimana tuh ceritanya tentang sepatu teh gimana? Ya. Jadi waktu itu pas jam istirahat ya. Pas jam istirahat dulu cowok-cowok itu main tendang-tendang sepatu. Di lantai 2 ya? Dari lantai 2, betul. Sebenarnya awalnya jadi sepatu yang dilepasin terus ditendang-tendang gak proper ya? Oh iya, di lorong itu kan, di lorong ya. Di lorong. Nah, sebenarnya kayaknya pertama kali itu ada sepatunya Bocung tuh yang ditendang duluan. Nah, sesudah itu tapi udah ada yang jahil satu, ada yang jahil lagi, Sun Huang kayaknya ya. Sun Huang memang jahil. Akhirnya dia juga kayaknya ini akhirnya sepatunya Weilai ditendang-tendang terus nyangkut di yang apa ya namanya? Di dak yang ada pot tanaman. Iya, ada pot-pot. Terus? Nah, kemudian ternyata Weilai waktu mau ngambil sepatu itu jatuh loh ke bawah. Jatuh ke lantai 1 ya, dan lantai 2. Betul. Jadi jatuh di lapangan dulu kita ada lapangan ya. Betul. Dan langsung itu dibawa ke rumah sakit. Dengar sih gegerotak ya, ringan. Gegerotak, benar. Kalau nggak salah gegerotak. Tapi udahnya dia kuliah di mana? Tapi dengar sesudahnya langsung prestasinya jadi meningkat. Itu berarti plus poin. Nah, kayaknya ya. Saya nggak gitu tahu sih. Don't try this at home ya. Oh iya. Kata jadi begitu dia jatuh konslet langsung tiba-tiba dia pinter. Tiba-tiba jawaban tuh kayak kelihatan jawaban-jawabannya. Jadi mudah banget. Ada pencerahan. Ya, bencana yang membawa hikmah sepertinya. Bencana membawa hikmah kayaknya. Terus ada cerita apa lagi nih sama teman-teman. Nah, percintaan. Ngomong-ngomong sebelum percintaan, ini yang kembar ada berapa banyak kita tuh? Weilai, Weiyen. Ingling. Ada Ingfa Marwati sama Li. Nah, ngebedainnya juga gue susah. Kalau gue sih dari jauh, langsung sih dua-duanya nyaut, apa kabar ya? Padahal gue nyaut ke siapa aja. Kalau Ing sama Ling, kayaknya Ling itu matanya lebih belok. Serius? Iya. Wow. Iya. Terus kita ada lagi ya? ada lagi Wan I sama Wan I. Itu paling gampang dibedainnya. Itu gimana dibedainnya tuh? Bedanya paling gampang sih. Satu cewek satu cowok. Benar. Benar ya gue ya, benar. Ada lagi kembar nggak ada lagi? Ada Harun Halim. Harun Halim kan ya? Nah, tentang Harun. Mungkin ada. Andriana mungkin ada cerita apa spesial
Bedain Harun sama Halim. Bedain Harun sama Halim beda kelas, yang satu A2, satu A1. Gimana pendapat kamu sekarang? Harun kan jadi pendeta ya, di Singapura ya. Singapura. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Pendapat kamu tentang prestasi teman kita ini? Udah lost kontak ya? Tapi kamu kalau tahu Harun. Tapi saya follow IG-nya hari ini. Oke. Oh, Kalau kamu ingat Harun, terus dia jadi pendeta, apa rasanya sekarang kalau lihat waktu dia zaman dulu sama sekarang jadi pendeta? Jadi pendeta apa Harun Li, Pak? Bangga dong. Bangga ya. Bangga, nggak salah pilih berarti dulu. Agama tuh berhasil. Berarti banyak agama tuh berhasil. Jangan-jangan agamanya berhasil apa yang Bapak tabur dia tuai, Pak. Jadi pendeta, Pak ya. Luar biasa. Benar. Wah. Angkatan kita tuh ada lagi yang jadi pendeta juga kan? Siapa ya? Siapa lagi ya? Namanya teh dulu Setianto lah kalau nggak salah. Oh iya. Soal Harun yang tadi ya. Si Harun itu emang Theo aja. Theo. Kalau lu misalnya nggak ya memang gimana ya, kalau nggak jodoh, kalau nggak kan sekarang lu jadi istri pendeta ya. Itu bukan ya. Enggak lah ya. Enggak lah. Oke. So masih ada 2 menit lagi nih. Kita mau cerita lagi tentang apa yang paling menarik waktu angkatan kalian. Aku mau cerita. Oke, Cynthia silakan. Teman-teman banyak yang berjodoh di angkatan kita loh. Oh, siapa aja? Nah, ayo ingat-ingat siapa nih? Jadi ada berapa pasang nih? Yang jadian seangkatan. Jadian seangkatan terus merit ya? Iya. Siapa aja? Wait. Nancy Gunesti sama Benny Oh, Nancy Gusniati ya. Nah itu saya tahu loh, itu Sama? gereja di GKI Anugerah. Oh iya. Betul. Iya. Oh, kamu ke gereja? Iya. Itu lebih kaget. Iya. Nancy Gusniati sama Benny Wan Sutiono ya. Terus udah jadi cintanya berseminya dari SMA Ci atau gimana nih? Iya, cintanya. Oh iya, mereka pacaran dari SMA ya? Oh, dari SMA. Oh. Kemarin Nancy baru ketemu Pak di kita ada Video acara video seribu fun family fun walk and run. Nah, itu kita ketemu Nancy masih belum berubah Pak. Anggrek gitu Pak. Ke di sini aya. Gitu. Terus apa lagi? Siapa lagi? Ada Lilis dan Herman. Lilis yang di Satriaan. Lilis Lulu. Oh, iya Lilis dan Herman ya. Lupa. Herman Lampung. Fing sama siapa? Herman Lampung. Fing sama Anton. Iya. Siapa? Iya. Fing sama Anton. Oh iya. Mak Fing. Iya. Itu legend ya, bukan? Mak Fing sama Anton. Terus siapa lagi? Ada Diana dan Tita. Oh, si Terry ya. Iya. Terry sama Diana. Wah, Diana itu ini Pak, adiknya Lukas Pak. Bener ya? Sastra, adiknya Sastra Pak, yang 90 Pak. Wow. Udah berapa gitu. pasang tuh berarti 3 pasang. Udah 4 3 pasang. Siapa lagi? Tadinya gua sama Theo tapi nggak jadi. Iya. Ya untung nggak Ci, untung lu nggak jadi kita ya. sebenarnya masih satu roh loh, Ci. Gua tuh mau ngomong itu, siapa waktu itu yang barengan tapi terus nggak jadi? Siapa aja? Gua sama lu kayaknya. Oke, satu. Yang tadi kan udah pasti gue dua. Sampai sekarang udah kayak nggak ada rasa gitu ya, udah nggak ada rasa gitu. Ya, aduh, luar biasa. Baru bisa ngiring di gereja kalau nggak. Jadi kalau panggil satu buy one get one ya. Gitu. Rugi banget ya. Sepaket. Iya. Sepaket. Terus siapa lagi? Yan, lu kisah kasih di sekolah lu gimana Yan waktu itu Yan? Nggak ada saya mah. Nggak ada ya. Lu belajar ya? Iya, tekun belajar saya. Saya mau cerita secret ya. Apa ya? Coba secretnya apa? Secretnya apa Dia ya? mah tergila-gilanya bukan sama teman sendiri, sama guru dia. Sama guru. Adik-adik, Pak Adik. Bukan paleo kan? Bukan paleo ya? Oh, bukan Pak. Maaf ya Pak ya, maaf. Maaf ya. Itu sama Pak Aryadi ya? Benar? Itu semangat dia sekolah, tadi udah mogok-mogok katanya pokoknya. Setia di A1 jadi ya terus. Oh gitu. Tadinya dia nggak keterima A1, cuman semangatnya itu dia jadi anak A1. Wow, demi Pak Aryadi. Iya. Luar biasa. Pak Yaya di mana Kak engkau? Kita sama Pak Aryadi beda berapa tahun sih? Wah, mana tahu. Soalnya nggak jauh-jauh, kalau guru zaman dulu tuh nggak jauh-jauh. Kayak yang waktu ngetik tuh Ibu Yuliani kan ada asistennya Bu Ci Herlin tuh, Bu Herlin. Dia 85 semak 1. Sama kita cuma beda 6 tahun. Berarti Pak Aryadi juga. Ya 6 tahun sih oke lah ya. Emak gua mangkonggol lebih tua emak gua 10 tahun. Terus kalau sama Pak Aryadi beda berapa tahun kamu? Wah, saya belum pernah tanya KTP-nya, Gitu ya? jadi saya nggak tahu lahir tahun berapa. Jadi kamu cuma bisa memendam rasa. Iya. Melihat dari jauh. Iya. Tapi spesial dari Yana buat Ko Yaya katanya. Panggilnya Ko Yaya panggilan sayangnya. Bukan Pak Yaya ya. Iya, Oh Yaya ya. Iya, Papaya itu mah. Spesial dia mau kirim lagu Sin. Oh, oke. Ya, lagunya nih apa judulnya?
Katanya lagunya Nothing Gonna Change My Love For You ya. Jadi di mana saja kamu lagi berada hari ini, Yana sebenarnya mau bilang Yana masih sayang. Tidak ada yang berubah. Demikian juga buat Harun Lee di Singapura ya. Masih ada lah pokoknya. Rasa yang pernah ada. Beda lagu dong. Oke, dari George Benson dengan Nothing's Gonna Change My Love For You, lagu patah hati sedunia. Kembali di 92,5 Maestro FM House with the Sun bersama saya Sinta dari angkatan 2001 dan saya Theo 91. Sebenarnya ini angkatan aku nih. 91. Beserta dengan teman-temannya di angkatan 91 ya. Angkatan ini angkatan berkesan. Wes, kenapa berkesan? Kan sekolahnya gua bareng nih angkatan ini. Iya, benar-benar ya. Cantik tapi rada lemot, nggak apa-apa. Sin, lo mau nanya apa tentang angkatan gue, Sin? Ya, gue diwawancara sama lo deh. Katanya nih, di angkatan 91 ini banyak. Jadi gini, Sin, belum. Banyak anak-anak yang katanya berhasil lah gitu ya. Dalam artian mereka tuh sekarang tuh udah jadi konglomerat. Betul ya. Betul. Kayaknya konglomeratnya satu mungkin ya, yang lain teman-teman konglo ya kayaknya. Dua. Konglomerat dua, yang lain-lainnya konglo gitu ya. Yang lainnya konglomerat. Gimana sih? Oke. Menanya apa? Ya, cerita dong. Siapa nih yang berhasil jadi konglomerat? Wah, kan bangga ya. Bangga kalau punya teman sukses tuh bangga loh. Saya punya teman seorang direktur ya, saya bangga ya. Apalagi ini ya. Kepala bagian juga bangga ya. Kepala bagian penelitian barang. Kalau inget nggak Hans Gunadi, Pak? Nah, ikut Hans Gunadi ya, Pak? Cianjur kan dia? Bukan. Cipaganti 115A, Pak. Cipaganti Hans. Kerjanya di sana? Enggak, Pak. Sekarang dia yang punya 21 di Indonesia. Tempat kita nonton ya. Kan 21. Itu teh di Cianjur ada sih. Tapi 21 se-Indonesia teh punya dia, Pak. Tahu ya. Wah, hebat ya. Sampai sekarang masih suka kontak-kontakan gitu atau jarang. Susah dikontak. Pasti jawab kalau di WA. Iya benar, pasti jawab dan suka ngirim-ngirim gambar jorok. Enggak sih kalau ke gua mah ya. Minta. Lu buka celah langsung dia. Langsung kirim terus langsung, ya. Oh, si Ana si Ana oke juga ya gitu. Gimana mau siapa yang mau cerita tentang Hans Gunadi nih yang terutama anak IPA nih? Atau Sinci? Aku mau cerita Hans sebenarnya posisi udah di mana? Aku juga nggak tahu, katanya banyak keluar dari Indonesia. Tapi selama aku WA ya, kalau aku tanya dia pasti jawab, walaupun nggak langsung jawab, tapi kurang lebih butuh 1 hari sesuatu yang misalnya aku butuh, Hans ada yang nanya gini-gini, dia pasti jawab sih. Ada nanya apa, Ci? Nanya film gitu? Iya, sempat ada yang nanya kenapa sih Kota Subang nggak ada bioskop, pengen dong sampein ke Hans supaya buka bioskop katanya. Beneran ini teh? Beneran. Di Subang nggak ada bioskop? Nanya Souvenir 21 aja dijawab. Si Gustini Wangling kalau nonton ke Bandung berarti ya? Bener ya? Iya betul. Dia di Subang loh Gustini ya. Dagang rokok. Terus gimana Ci? Dari dia tuh seorang Hans ini dari kecil, maksudnya waktu sama kalian gitu ya, bareng-bareng sekolah gitu, kelihatan nggak menonjol gitu? Oh, dia salah satu favorit cewek-cewek. Iya, flamboyan, Hans tuh flamboyan. Flamboyan banget. Modal tampang lah Hans. Angkatan kita tuh memang banyak yang ganteng ya. Iya, aduh Cie. Ngomong Bancang, ganteng, gue mau cerita Bocung nih. Bocung itu Tom Cruise-nya Smack 1. Wow. Ya. Lu kalau lihat sekarang kayaknya kelepak-kelepak juga sih. Masih. Sekarang juga masih. Dulu ganteng, Bocung sekarang masih. Lu tau gak Sin? Si Bocung itu waktu pas lagi reuni sama gua kan ya. Kan gua tuh kan telepon. Pakai speakerphone, ya kan? Nah, pas lagi pakai speakerphone gua telepon Yena, Pak. Gua teleponnya. Yen, apa toh? Mau apa? Mau gayanya? Gua mau ya oke. Ini bentar deh ngomong. Yen, Cung. Sebel banget ya. Waktu si Bocung dia kayaknya gimana gitu. Gimana? Itu bener loh, Teo. Iya. Waktu kita mau reuni kan kita kejar-kejar temen kan. Iya. Bener. Kita dari list nama kita tuh ada beberapa orang yang susah dikontak. Cewek. Oh, cewek. Akhirnya kita serahin. Ini bagian siapa? Sini sama gua, kata Bocung. Iya. Ternyata mereka hadir semua loh. Dan Bocung dikasih daftar 3 perkataan. Kan telepon di rumah gua tuh barengan. Di meja bulat tuh si Bocung, cepet cung. Misalnya siapa namanya Ling gitu ya. Ling, gua teh pengen lu datang ke reuni. Cung, gua teh gini. Terus cepet yang kedua.
gue nggak rame kalau nggak ada lu, Ling. Ya, yang ketiga, udahlah mending gue nggak usah ikut kalau nggak ikut ya. Ya udah Cung, kalau gitu nanti gue datang. Nah, langsung datang. Dan Bocung itu bisa sampai 86 kalau nggak salah, gara-gara Bocung tuh. Oh ya, pastiin ya. Dan sering, kayak Yana tuh udah sering. Sampai ada di Pesta Diamond tuh, dia datang loh. Iya. Ya. Terus kasih tahu gue ya. Iya. Jangan lupa. Cuma cari untung ya. Harus memang nih, hati-hati nih, bini lo nih. Nah, terus kalau sekalipun pakai telepon gue, pakai speakerphone, gue telepon, halo, ya, misalnya yang gue pas halo, Bocung yang langsung, Cung, kok bisa pakai telepon Stianto sih gitu. Bisa langsung tahu itu deh Bocung. Sama Lukius, Pak. Sama Lukius. Segitu wibawanya ya. Ganteng berarti bisa. Ya. Itu auranya, daya tariknya bisa lewatin sinyal. Itu baru aura, belum aura. Iya, terus siapa lagi yang berkesan nih, teman-teman? Siapa lagi ya? Lina Artoardi dong. Iya dong, Lina. Lina Artoardi. Lu kalau lihat IG-nya Lina Artoardi itu pelari maraton, Pak. Sampai sekarang? Iya, dia lari maraton. Terus dia ngurus yayasan yang bersifat buat rumah sakit itu buat amal lah, buat amal. Sekarang tuh. Iya. Pokoknya hebat lah, pergerakannya hebat. Dia betul-betul jadi filantropis ya, bukan cuman Konglo tapi filantropis juga. Siapa lagi yang berkesan? Siapa lagi? Banyak yang berkesan, yang pasti kalau misalnya 91 ngumpul itu tuh 92 93 tuh pada ngecengin 91. Waduh. Siapa? Kalau ceweknya kan lu ya, Ci ya. Aduh, gua kelihatan tua banget dikecengin 92 93. Makanya dikecengin sama kelas satunya. Iya. Gak suka berondong ya sih, gak suka ya. Boleh juga tuh Cynthia teh dulu kayak ini Courtney Cox. Courtney Cox. Aduh. Kayaknya artisnya udah terlalu lawas ya. bukan. Lu Courtney Cox atau Benyamin S? Tahu Benyamin S. Oke, terus tentang guru nih, Sin, lo mau nanya apa tentang guru-guru yang Oh iya, katanya juga di angkatan 91 ini banyak guru-guru yang baru pertama kali masuk ya. Baru pertama kali masuk dan ngajar ya. Tadi dengan dari kan Pak Leo. Pak Leo pas kita masuk SMA kelas 1, Pak Leo ngajar pertama kali. Iya. Terus katanya ada guru-guru yang lain juga nih yang baru pertama kali ngajar ya. Ada. Itu tuh Pak Iyong. Legend tuh, Pak Iyong, legend. bener ya? Pas angkatan kita yang pertama ngajar ya? Iya, Pak Iyong. Guru kesayangan loh itu. Itu guru favorit. Matematika ya? Iya, sama ya. Matematika. Itu wali kelas aku di kelas 1-4. Iya, bener, betul, Pak betul. Iyong. Pak Iyong. Iya, betul. Dan lucunya waktu itu kita kan nggak tahu kalau dia guru baru kan, jadi kita masih segan-segan aja kan. Ternyata emosionalnya kan luar biasa gitu. Iya, betul. Nah, kemudian Pak Timotius. Pak Timotius Chandra ya. Kotim. Ya, Pak Timotius. Udah gitu Pak Tommy juga ya, Pak Tommy Ya, ya. betul. Pak Tim tuh PPKN kan? Bukan. PMP dulu. Oh iya, PSBB. Kalau dulu namanya. PSBB dulu. Persatuan Sepak Bola lainnya. Lain. PSBB. Apa singkatan dari PSBB? Pren sama pren berantem. Pintar. Iya, iyalah. Cakep. Terus ada Pak, bukan Pak Iyong, satu lagi Pak Yoyong ya. Pak Yoyong. Darmawan Yoyong. Sunaria. Pak Darmawan Sunaria. Pak Yoyong juga pertama kali. Nah, ada cerita khusus sama Pak Yoyong. Iya. Gimana, Cik, Apa waktu itu? cerita yang mana? Iya, dulu waktu di kelas 3 kan Pak Yoyong teh lagi emosi waktu itu teh, lagi ngajar. Iya. Pas emosi, dengerin saya. Terus tiba-tiba Sinci ngacung nanti. Tapi Pak, nanti bisa nggak diam dulu. Terus dia marah-marah terus ngomong udah terus nanti. Apa sih mau Bapak seliting nggak buka? Saya ngomong tadi ya, Pak. Nah, itu bukan ngomongnya. Saya tuh berusaha dari tadi, Pak. Apa? Ngomong tadi atau? Ya itu. Pak Leo ketawa ya. Terus siapa lagi ya guru yang berkesan? Siapa lagi ya? Itu kayaknya guru-guru baru ya. Apa siapa, Chan? Yang berkesan? Ibu guru mengetik kita. Ibu Yuliani, gimana berkesannya? Berkesan, kan dia tuh sebenarnya galak ya, galak kan, disiplin ya. Tapi benefitnya buat saya tuh kerasa sampai sekarang. Ya kita bisa ngetik lancar ya. Tak terlupakan ya. Iya. Tapi saya dulu pernah. Meskipun sekarang udah gak pernah dipakai kan ya, Ci? Oh masih dong, kan kita kerja masih ngetik. Oh enggak, Tapi pakai keyboard kan kita tekniknya dari Bu Yuliani semua tuh. Oke. Kalau lu kan banyak orang yang gini-gini. Pak Leo tuh gini tuh kalau ngetik. Jari loh. Gimana? Chan? Aku dulu paling sering dikeplak. Oh iya? Kenapa? Karena sebelah aku selalu nanya, jadi gue bener tuh, Oh. Gue kan jawab kan, bisik-bisik, ketahuan aja selalu. Jadi jangan ngasih tahu katanya gitu. Oh. Jadi pengen tahu sebelahnya siapa sih? Sebelahnya Pathway. Oh, Pathway.
Kalau gue ingat ini Tan Chioliang sama Susan Sri Asih sebelahan terus. Enggak tuh, kan gue di belakangnya. Gue berharap kenapa mereka tapi mereka nggak jodoh lah ya. Terus belum tahu. Hah? Belum tentu. Enggak, sama si pasti. Seni jadinya. Kan nanti masih panjang. Oh, di kehidupan selanjutnya. Reinkarnasi dong ya. Reinkarnasi ya. Walaupun kalau jadi monyet tetap berpasangan. Oke, lu katanya ada pengalaman ditutup mata sama Bu Liana, gimana tadi tuh ceritanya? Oh bukan, kan kita kalau ditutup mata tuh kan bener-bener nggak bisa lihat kan? Emang kita dulu ngetik ditutup mata ya? Iya. Sapu tangan. Kok gue nggak ngerasa kayak ditutup? Soalnya waktu bawa ditutup matanya, gue mah ingatan gue langsung ke asistennya. Iya. Ci Feicing ya. Kemudian Ci Herlin. Iya. Terus waktu ditutup mata gimana? Ada kejadian apa? Itu kan udah gitu kita harus tutup bukunya juga di bawah kan, di bawah dada. Padahal udah ketutup banget. Tapi namanya Statway selalu nanya jarinya bener gak jadi bener. Kami begitu salah posisi semua langsung salah buyar kan ngetiknya gitu. Iya. Terus tadi siapa yang cerita ya sama gue di luar tuh yang katanya kalau Yena ya. Pas lagi gimana sih Yen ceritanya? Ya. Kan jadi waktu itu lagi kebetulan saya sedang melayat di rumah duka. Saya sebenarnya lagi ngobrol nih di meja, kemudian tiba-tiba saya mendengar suara yang sangat familiar buat saya. Terus saya langsung, bentar, Bu Yuliani ini kayaknya suaranya. Dan lu Mas nengok bener Bu Yuliani? Betul, di belakang saya itu. Kenapa bisa gitu ya? Karena berarti pada saat mata kita ditutup itu biasanya kan kita jadi lebih peka pendengarannya. Jadi kita sangat-sangat berkesan dengan suara Bu Yuliani. Iya, wow. Iya. Sama suara Pak Iyong juga kita masih ingat ya. Iya, coba selalu. Siapa yang bisa niruin suara Pak Iyong gayanya Pak Iyong? Coba Wani gimana suara Pak Iyong? Gimana? Yuri. Saya bisa. Coba anak setan. Oh ya? Oh, anak setan. Oh, lu dibilang anak setan ya. Kita juga kedatangan tamu loh, belum diperkenalin ya tadi kan ya. Enggak tahu kemarin 92 ada, sekarang 91 juga ada ya. Enggak naik. Enggak naik. Sin, gimana Sin? Jujur banget. Sin gimana Sin? Waktu kenapa kamu dibilang anak setan waktu sama itu ciri khas Pak Iyong, anak setan terus bikin pantun seperti itu. Iya. Enggak pernah bertanya kenapa lu dibilang anak setan? Karena nggak bisa jawab, ditanya matematik nggak bisa jawab, jadi bukan karena dia lihat lu langsung nggak. Iya. Oke. Wow. Tapi Pak Iyong lucu banget ya. Pas waktu angkatan kita tuh kita berhasil ngalahin Aloy loh waktu itu. Nilai NEM kita gara-gara Pak Iyong. Ya, di matematikanya ya. Wah, dia ada cerita Pak Iyong. Gimana? Dulu si Susan Sri Asih. Cerita gitu kan. Pas pelajaran Pak Iyong katanya gitu. Kan zaman dulu tuh kan suka kalau cewek-cewek megangin rambut gitu ya, panjang gitu kan, ada belah-belah diliatin gitu kan rambut gitu kayak ini gitu kan. Iya. Terus dibilangin, "Kamu kenapa ngeliatin rambut terus? Ada algoritma di rambut kamu," katanya. Oh iya. Katanya kan dulu diceritain gitu. Berarti mungkin ada ya. Coba kira-kira dia ngomongnya gimana? Coba dia kira-kira ngomong gimana? Dia tuh ngomongnya gitu. Oh, ngomong contekan, gue inget nyontek. Gue akan bahas tentang Cynthia nanti. Kenapa cowok-cowok seneng nyontek bareng Cynthia? Menarik banget. Iya. Apa? Mau sekarang aja? Boleh. Masih yang mana ya? Itu yang lu tulis di paha itu. Gue mah mulus lagi gak pernah dicoret-coret. Masa? Bukan. Waktu itu kenapa gue liat paha lu ya? Itu lagi berenang. Tahu ya oke. Wow, kenangan apa lagi selain itu? Kenangan menarik apa lagi? Sama guru-guru nih, sama guru-guru Ci. Sama guru-guru apa ya? Banyak sih kenangan sama guru, tapi aku jadi inget yang Cadel. Kenapa gue inget yang Cadel? Siapa yang Cadel ada? Kewa. Oh, teman kita. Iya, Cadel sama Nancy. Panggilannya bukan Kewa. Denis. Kewet. Kewet tuh selalu bareng sama David kan, David Erwin. Tapi pas di kelas tuh dia pernah ribut sama Nancy Joharjat yang sama-sama Cadel. Iya. Jadi kalau kayak gitu nyambung ya. Iya. Berbalasnya Cadel sama Cadel ya. Iya. Terus dua-duanya pinter ngomong lagi, pinter berkelit. Wow. Terus gue duduk di antara mereka aja, tiap hari gue ketawa terus sampai perut gue sakit. Oh iya, mereka suka balas-balasan gitu ya. Lucu banget. Kalau misalnya orang Cadel tuh biasa dulu pakai apa namanya? Lareuy, mapai areuy ya. Laler, mapai areuy. Ya, susah sekali itu ngomong begitu. Wow. Kalau Pak Leo sendiri Pak, guru yang paling berkesan buat Bapak siapa Pak? Teman sejawat waktu itu yang ngajar yang paling berkesan?
pakai mic. Apa Ahmad Iriadi ngajar nggak ya? Ahmad Iriadi enggak, kita itu angkatan bawah iya. Bapak yang berkesan Ibu Maria ya, guru BP ya. Ibu Boni. Ibu Boni berkesan ya, Ibu Boni. Ibu Boni teman seangkatan Bapak. Seangkatan saya. Tulisan 79 kan ya, seangkatan. Gimana perasaan Bapak sama Bu Boni waktu itu? Nah, biasa aja. Biasa aja ya. Saya main mikir basket aja. Oh, saya mikir basket aja. Aduh, maaf Ibu Boni. Iya, padahal Bu Boni sering mikirin Bapak loh. Wah, enggak. Gitu. Bapak mau minta didoakan. Ngajar di Semak 1 yang teman sejawat yang paling berkesan siapa, Pak? Nah, semua sama aja lah ya. Gitu ya, Pak ya. Iya. Pak Leo tuh paling sering bahas Meriam Berlina di kelas. Iya, Meriam Berlina ya. Iya. Tapi memang nggak ada hubungan sama Meriam Berlina sebetulnya nggak ada. Kirain sepupuan loh. Kuliah aja dianya. Artis kan ya. Cuma waktu itu karena Bapak sering nyebutin kita sampai percaya loh Pak, Bapak teh pacar Meriam Berlina. Saya betul. Kasihan Meriam Berlina ya. Ditolak sama Pak Leo ya. Enggak jadi sama Pak Leo. Maaf ya Bu. Baik, kita balik lagi nanti sama 91 Sin. Kita mau dengerin sebuah lagu apa sih namanya? Ini lagu spesial nih. Aku mikirin buat buat Don Juannya Semak 1 nih. Buat Heli Agustina. Ya, buat si Baso. Baso tuh dia playboy sejati. Playboy sejati dia. Kalau di luar ngomongnya Since ya. Tapi aslinya sama Feni, sama Sieni, semua aja sama dia dibonceng. Dan dia masih ingat loh bonceng kamu sih, si Baso. Iya, aku juga pernah dibonceng ya sama kamu. Serius lo kapan? Lupa ya. Oh, kita akan kembali setelah lagu Iya. Aduh, kita dengerin lo Phil Collins nih, Another Day in Paradise. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Nah, masih bersama 91 dan Pak Leo Tobing. Pak, kita mau ngobrol sama Bapak nih, Pak. Bapak tuh nikah tahun berapa sih, Pak? Waktu itu kita masih SMA, kalau nggak salah Bapak nikah ya? Iya. Tahun berapa, Pak, nikahnya? Tahun 96. Oh, 96. Iya, tahun 96 nikah. Terus waktu nikah, aku ingat banget, Pak. Bapak tuh pas istri hamil, saya mau kasih nama anak saya Ronaldo. Bener ya, Pak ya? Oh, yang ngasih nama itu ayah saya. Ayah, gara-gara suka ada tuh Piala Dunia ya waktu itu Ronaldo lagi main apa ya. Terus bener kasih nama Ronaldo. Ronaldo Christian namanya. Ronaldo Christian. Sekarang dia udah usia 25 gitu. 25. Terus dengar-dengar berprestasi ya, Pak. Iya. Gimana prestasinya, Jadi Pak? dia sebetulnya mula-mula tuh masuk di SMP 1 BPK Penabur pas kali itu. Punya grup 7 atau 8 orang. Yang lain-lain semua masuk Semak 1. Anak saya masuk Semak 2. Jadi mereka punya grup sendiri gitu. Iya. Terus mereka kuliah di Unpar. Anak saya kuliah di Unpar, ekonomi akuntansi. Setelah saya pensiun, langsung dia diterima di PwC Jakarta. Price Waterhouse Cooper. Wah, gaji gede dong. Dia setiap tahun berprestasi bagus dianya. Ngomong-ngomong katanya dia di Unpar tuh dia lulusan terbaik, wisuda terbaik ya, Pak ya? Enggak, waktu ada lomba cepat-cepat gitu, dia juara ke-1. Wow, dia tinggi kayak Bapak nggak? Tinggi nggak? Tinggi. Berapa senti, Pak? Tapi lebih tinggi sedikit saya. Oh iya? Nah, kulitnya bersih gitu, nggak tahu saya. Dari orang Afrika dia. Tapi kan itu karena pernikahan, mungkin kayak ibunya putih ya, Pak ya? Terus dia punya prestasi Juli 2023 kemarin terima tugas kerja ke Jepang, Nagoya, kawasan industri. 2 tahun. Kemarin Juli 2025 pulang. Diangkat jadi manajer gitu. Wow. Bagus karirnya. Wah, saya doain supaya dia gantiin menteri yang sekarang ya. Nah gitu. Oke. Bagian apa? Hah? Bagian apa? Kalau paling enak sih kalau kan ada menteri muda urusan peranan wanita. Paling lebih enak lagi ada menteri urusan peranan wanita muda. Anak kedua siapa namanya, Pak? Marcelino Januar. Marcelino Januar. Itu dia tinggi juga ya? Tinggi berapa, Pak? Hidungnya mancung. 2 meter nyampe enggak? Lebih tinggi dari saya. Berapa tuh? 184 gitu lah. 184. Jadi punya dua anak laki-laki. Nurun tingginya dari Bapak semua, Pak. Ngomong-ngomong main basket nggak anak-anaknya, Pak? Oh enggak. Enggak main, kenapa, Pak? Anak-anak bisa nggak main basket? Nggak suka olahraga, orang sekarang mah. Oh, gitu. iya. Tapi anak gue juga nggak ada yang nomor 2-nya tampan gitu. Ya, tampannya nurun dari Bapak ya, Pak ya? Enggak. Putih nurun dari Ibu, kalau saya mah, biasa, saya mah tampannya aja. Luar biasa ya, perhati sekali, Pak. Hidungnya mancung, hidungnya. Hidungnya mancung, ya, Bapak ya. Luar biasa. Hidung sama pesek saya mah. Hidungnya pesek gimana yang pesek ya? Oke.
So, Sin, kita hari ini kedatangan juga Ketua KBA, Sin. Silakan. Iya, siapa yang nggak kenal sama Kota? Nah, ini kalau lihat di layar ya, ini sebelah kiri sama kanan nih mirip mukanya. Coba renengan. Coba ya, mundur dikit. Renengan kepalanya. Tuh. Nah, bisa mirip gini ya. Ini memang adik kakak ya. Iya. Silakan, Ko Hendra. Adik kakak sekandung. Iya. Oke, selamat sore sahabat Maestro. Selamat sore nih teman-teman semua. 91 juga luar biasa, Pak. Hari ini pertama kali loh guru ikut dalam satu ruangan di sini. Pak Leo keren banget. Terima kasih. Hidup Pak Leo. Nah, jadi ceritanya nih hari ini saya diminta untuk bercerita kenapa sih kita selama ini hampir tiap minggu nih kecuali kemarin 1 minggu absen ya. Kenapa kita semua kumpul di sini? Karena ini tuh dalam rangka sekolah kita nih mau ulang tahun ke-60. Really something special. Nah, kita nanti puncak acara tuh di 22 November 2025. Saya ulang hari Sabtu karena tadi ada yang nanya hari biasa ini teh. Bukan atuh. Si Ane yang 22 November 2025. Contekan kok belum lihat kalender. Hari biasa kita mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Pertanyaannya ngapain? Ya, baru mau nanya. Ya, ngapain segitu lama gitu kan? Iya. Nah, jadi kita berpengalaman kemarin waktu Pesta Emas 10 tahun yang lalu tuh waktu itu hampir 3.000 orang, 50 angkatan duduk di satu ruangan, Pak. Berjam-jam. Waduh, itu mah orang-orang tuh bilang kesal banget gitu kan. Karena bagaimana kita bisa membahagiakan waktu itu orang-orang yang berusia 18 tahun hingga 68 tahun. Iya, betul. Sekarang nih Sinta, yang nanti di ruangan tuh 18 tahun sampai 78 tahun. Hampir seusia ibu saya. Wow. Jadi tidak ada acara apapun, tidak ada topik apapun yang akan membuat orang betah duduk 9 jam bareng dengan gap usia seperti itu. Nah, jadi kita di dalamnya nanti kita tempatnya di Telkom University Convention Hall. Itu muat 4.500 orang. Tolong doakan. Amin. Adik-adik semua, Pak Leo bantu kita doa ya, guru agama doanya kan biasa ngejelegur. Mari kita berdoa. Silakan Pak. Jadi tolong doakan biar kita bisa menghadirkan 4.000 alumni dan guru-guru dan murid Semak 1 BPK Penabur, murid aktif. Nah, di dalam itu rencana kita cuma 2 jam. Satu, kita akan ada ibadah ucapan syukur dengan pembicara 3 preacher lintas generasi. Dan semuanya alumni Semak 1. Semua alumni Semak 1. Lalu di luar itu kita akan ada penghargaan guru dan akan ada drama musikal. Penghargaan guru yang dihargai siapa aja? Nah, itu rahasia dong nanti. Rahasia. Rahasia. Ya. Kan tahu aja. Bapak udah daftar belum, Pak? Bapak daftar ya, supaya dapat penghargaan. Iya. Nah, jadi di dalam target kita itu maksimum 2 jam. Sisanya kita di luar. Nah, di luar ini ada area cukup gede dan jangan takut kalau kita ke Telkom tempat parkirnya lebih dari 850 mobil. Gede banget, enak tempatnya. Nah, kita di luar ini prinsip kita akan bikin acara di mana yang 18 tahun nih kayak ke Jakarta Fair aja. Si cucu happy, si mami gembira, si emak, si ingkongnya CLBK senang. Gitu. Jadi semua kebagian. Nah, kali ini for the first time ever kita akan kasih bocoran apa aja sih. Oke. Nah, jadi besok nih 15 September itu terakhir untuk early bird. Setiap orang harus membeli tiket masuk. Tiket masuk ini termasuk anak-anak di atas 2 tahun. Kalau anak-anaknya mau bawa dalam tanda kutip neninya pun harus bayar. Ya. Jadi semua harus bayar yang masuk 150.000 early bird. Setelah tanggal 15, mulai tanggal 16 itu 200.000. Tiket penjualan dijual cuma sampai tanggal 15 November. Karena kita harus prepare ya konsumsi semua. Nah, nanti apa tanggal 22 kalau belum beli tiket boleh datang? Boleh. Harganya naik tidak 200.000, tapi tidak dapat apa-apa. Jadi 200.000 itu cuma masuk doang. Sisanya semua di dalam mau makanan, mau minuman, permainan harus bayar. Nah,
Yang sekarang kita udah punya tiket, dapat apa aja sih? Dapat apa aja? Nah, kita nanti akan ada pilihan 10 jenis minuman. Okay. Kita dapat voucher 1, kita pilih. Udah pilih 1, kita mau beli yang kedua, mau yang ketiga, boleh beli. Bayar. Tapi minumannya semua nggak ada yang beralkohol kan kok ya? Nggak ada beralkohol. Nggak usah khawatir, anak setan nggak kan? Nggak akan kejadian ya. Jadi ada dessert, ada makan siang, ada minuman, masing-masing 10 macam. Kita dapat tiket. Kalau hitung-hitung untuk jumlahnya dibagi 10 itu kayaknya sponsor itu Maya. Ya pastinya. Kan biasa kita mah biar teko lasar kesohor. Benar. Ya. Nah di luar itu kita ada activity, akan ada silent disco. Silent disco ngapain sih kok? Silent disco tuh belum kita pernah disco, ya. belum dipasang earphone, pakai earpiece, headphone. Bunyinya cuma di sini doang. Jadi gedung di dalam, tapi di luar gitu-gitu ya. Sunyi ya. Gelap-gelapan apa terang-terangan? Nah, itu tunggu di sana. Aduh, rahasia. seru Saya udah tahu tapi saya nggak mau ngomong. Kalau gelap-gelapan seru juga ya. Sin, lu datangnya berapa Sin? Oke. Kita janjian ya. Iya. Mari kita bergelap bersama. Iya. Gereja mah nanti lagi atuh. Nah, udah itu akan ada refleksi, akan ada temporary tato. Oh, jadi kalau yang refleksi mungkin yang capek jalan-jalan atau misalnya yang bukan alumni nggak mau ke dalam gitu ya, refleksi di luar boleh ya. Kalau acara di dalam harus di dalam, karena ketika acara yang di dalam itu 2 jam, itu semua di luar kegiatan di luar completely stop. Oke. Ya, terus akan ada performance sekian band saya lupa. Band-bandnya juga ini Pak, band-band zaman Bapak juga ada. Ya, yang lintas generasi. Bandnya lintas generasi. Contohnya Kus Plus. Ya. Rolling Stone Pak. Congcuters. Nah, jadi baru bunyi. Akan ada permainan minimum 15 permainan. Ada sosorodotan, ada rodeo. Nah, itu dikasih kuponnya kalau tidak salah cuma 2. Jadi sisanya kalau kita ngelihat orang lain asik tuh rodeo, kita mau boleh bayar di dalam. Aja gampang ya, jadi basically itu kayak apa festival gitu semua di situ. Since tuh pengen sosorodotan katanya. Nah, sosorodotannya 6 meter. Iya. 6 meter. Nah, nanti di sana juga akan ada photo booth. Photo boothnya 5, kita dapat kupon 1. Ada photo booth yang AI loh. Yang kita pakai baju begini, nanti foto jadinya kita pakai seragam SMA. Asik keren. Asik banget. Ya, asik. Jadi pokoknya harusnya kalau orangnya normal dari jam 9 sampai jam 6 nggak akan berasa. Belum lagi a lot of door prizes. Iya. Apa aja kita nggak sebut tapi pasti menarik. Tuh, ada sosorotan. Ya. Jadi kita punya prinsip biar rugi asal kapuji. Biar tekol asal kesohor. Jadi jangan miss acara ini. Jangan miss. Karena ulang tahun 60 tahun itu cuma sekali. Iya. Ya. Dan biasa event besar 50, 60 yang berikutnya 75, 15 tahun lagi. Aduh. Kalau kita masih ada. Masih lah. Kalau kita masih ada ya. Masih sehat, masih. Jadi kalau dari saya titip itu aja. Make sure besok 15 September early bird terakhir nih 150.000. Iya. Udah itu 200.000 sampai tanggal 15 November. Ada lagi nanti tahun 2040 ya baru ada lagi ya. Iya. 2040. Umur berapa? Umur berapa ya? Jangan-jangan nanti lu juga tuh. Lu umur berapa waktu itu? Jangan-jangan lu orang lain pakai Grab, lu pakai ambulan. Menyupir tapi. Jangan. Iya, kok mau tanya kok. Kalau misalnya besok ya kan, maksudnya masih ada early nih untuk buka aplikasinya, linknya. Itu tuh satu orang bisa beli berapa tiket? Nah, untuk ini berbeda dengan acara yang fun run and walk kemarin, itu harus masing-masing. Ini seangkatan nih, kita udah nggak mau pusing. Since daftar, Since bisa beli langsung 100 tiket. Jadi Cie nanti di polling di grup aja Cie yang mau beli daftar lah. Ya, betul. Apa jadi langsung bisa beli banyak? Nanti orang yang daftar dia akan terima QR code. Nanti di hari H bawa ke tiket booth. Di tiket booth langsung dikasih 100 gelang. Sistemnya nanti pakai gelang kita semua. Iya. Kasih. Wow. Ko Hendra. Yes. Ada pertanyaan dari angkatan tertentu yang gaptek, boleh nggak bayar tunai? Karena mereka ada beberapa yang nggak bisa akses. Boleh bayar tunai. Bayarnya ke orang yang temennya, suruh temennya yang beli online. Ya, kalau kita bisa cucunya ya kok. Ya, kalau kita nggak terima tunai, susah kita mau ketemu di mana. Ya, jadi minta tolong. Contoh nih. Iya. Tadi di depan nih. Sambil nunggu
lulusan tertentu, jangan disebut bisi kelihatan gaptek. Minta tolong saya beliin 24. Saya baru sekali beli 3,6 juta untuk 24 orang. Baru just minutes ago. Gitu, ada yang titip. Ya, jadi boleh. Kalau misalkan ini oke, sekian orang, cari aja misalkan cari Yana atau cari Sinci seangkatan. Yuk beli 80. Beli berapa? Jadi gampang. Asik banget. Nama tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena nanti di acara itu akan ada momen kita harus ngisi nama. Ketika nama kita masuk, kita akan dapat satu nomor. Nah, nomor undian itu yang bisa ikutan untuk door prize. Siapa tahu kita pulang bawa mobil ya. Iya. Doakan. Amin. Emang bakal ada kok door prize mobil? Saya nggak ngomong sekarang. Saya cuma bilang bantu doakan. Supaya ada mobil. Doakan biar ada sponsor yang ngasih mobil. Makanya gitu. Ya, wuling-wuling matunya. Lumayan lah. Berapa Pak? Mobil itu. REV ya lumayan ya kok ya. Tamiya. Nah, terus acara di dalamnya tuh jam berapa nih kok? Acara di dalam itu jam 1 sampai jam 3. 1 sampai jam 3. Kan takutnya telat ya. Takut telat gitu datangnya. Dengar-dengar katanya ada marching band segala jadi ya? Yes. Oh, pakai marching band jadi ya? Ada marching band, ada band. Ada yang dancer ya kok ya? Oh, dancer. Eta si Asep teh anu. Kayak misalkan kita ya, Cek. Baturan si Gultom sih, Cek, gitu teh. Ingat ya? Iya, baturan si Gultom ada. Nutiluan teh. Iya, nutiluan teh. Itu semuanya dari Semak 1 TLC, Titin Lilit Cecep. Enggak. Oke. Jadi acara ada memang yang secara profesional. Bahkan sebetulnya lebih banyak yang profesional. Kenapa? Betul. Karena untuk acara nanti, termasuk yang in charge, itu kita akan hire profesional. Kita nggak mau yang panitia yang udah capek-capek, udah berkeringat, udah stres, di hari H dia nggak bisa main karena harus kerja. Jadi tetap mereka kita rencananya di hari H itu akan pakai profesional. Seru. Berarti ingat 91 dress code-nya jangan pakai rok mini. Kayak kan ya sosorodotan. Justru itu, Cek. Justru itu. Seragam nih banget. Iya, kalau gitu kita 91 bikin seragam. Bikin seragam dong biar keren. Iya, bikin seragam khusus kita pakai baju sama ya. Kemudian bawahnya semua rok mini. Laki-laki. Iya, soalnya rok mini ini memang ada cerita nanti abis lagu kita akan dengerin cerita Since di Sidak sama Pak Ginting soal roknya pendek. Oke. Ya, so kita dengerin dari New Kids on the Block dengan I'll Be Loving You Forever. Aduh, lagunya ya. Yan, lu ingat siapa Yan pas denger lagu ini? Aduh, ingatnya siapa ya? Kayaknya ingatnya nemenin belajar buat ulangan ya gue mah. Ulang fisika. Nggak berame banget hidupnya. Kalau gue sih rame waktu itu, ingat zaman OSIS, Nak. Oh iya. Nah, gimana, Nak? OSIS cerita apa aja, Nak? Apa ya? Yang paling seru ya, waktu itu bikin mading ya kalau nggak salah. Koran dinding. Sampai apa baju tuh kita coret-coret sengaja ya, seragam kan, masih dipakai dicoret-coret. Kita tuh minta ada tema tertentu, yaitu tentang kelulusan siswa, coret-coret siswa, kelulusan. Nah, terus itu tapi kejadiannya kita bikin madingnya kalau nggak salah bulan November. Kan bingung kan, kelulusan kan bulan Juni gitu ya. Jadi gimana? Kita bikin setting lah. Ya, semua Ane semua sampai Sincio juga ada Rizal, semua ada Lunglung, terus ada Bram, ada Randy, ada Landry, ada 92, siapa lagi banyak. Itu semua dicoret-coret bajunya dan baju-bajunya baju-baju SMP yang udah nggak bisa dipakai, kita tempel seragam logo SMA terus coret-coret, tapi mereka madness. Mereka tuh ya dan mereka nggak malu lagi sih. Mereka all out naik ke mobil siapa? Mobil Paleotobi. Terus dikirim hidden tema. Iya betul. Ya, Pak Leo yang nyetirnya ya. Udah gitu kita semua naik ke kap, kita Lina Arto juga ikut waktu itu ya. Foto-foto sambil coret-coret dan itu sampai orang-orang di luar pada keprok-keprok gitu. Ya. Kita parkir itu di Batik dan Narhadi. Iya, Batik dan Narhadi. Terus naik mobilnya Lunglung. Si Wani mana? Baru sadar Wani. Ya, naik mobilnya Lunglung yang pakai mobil Suzuki Carry yang warna hitam coklat gitu loh. Naik ke atas kapnya. Gila-gila pada bener-bener gila dan betul-betul mereka happy banget. Oh iya sih. Ya waktu dulu kita istilahnya kan kalau sana bikin konten kan. Iya. Padahal kita udah bikin konten duluan ya, Cik. Bener loh itu asli. Bener. Wow. Itu dapat penghargaan loh dari Pak Harmoko itu yang terima pialanya tuh Lina Arto, Bram sama Theo. Iya. Satu tim waktu itu sama Rizal juga. Sama Firlena juga sama Vivi waktu itu ya. Ternyata konten waktu itu menyenangkan ya. Menyenangkan lah. Tiada hari tanpa OSIS lah ya. Menyenangkan. Terus ada ini apa? Kita kadang ada rapat OSIS kemana gitu ya.
Oh ya? Iya, rapat OSIS itu di luar kota. Oh. Seger. Terus OSIS itu kan sering kali keluar kelas. Iya. Kalau keluar kelas kan bapak-bapak guru tertentu kan marah-marah terus ya, nggak boleh keluar kelas ya. Sama ibu tertentu juga. Sama ibu guru tertentu juga. Nah terus Pak Ginting kasih solusi. Iya. Dia kasih 1 buku free tiket buat keluar. Udah kita tangan semuanya. Omatnya ulah dipakai sembarangan. Iya. Rizal waktu itu ya tiap hari, sok lo gue beli lah, berapa lah sok gue beli lah. Dia pengen keluar. Oh iya. Kalau sama Pak Pak mau keluar OSIS, ya boleh. Kalau yang lain, waduh lama Pak, keluarin surat sakti, harus keluar, panggil Pak Ginting. Oh iya. Jadi dulu tuh Pak Ginting tuh apa? Pengurus, maksudnya pembina OSIS ya? Pembina OSIS dan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Oh. Iya. Dan dia paling sering nyidak yang roknya pendek. Oh. Salah satunya Cincia ya. Cincia mah roknya nggak pendek, cuman anaknya tinggi. Gitu. Oh, jadinya ngatung. Aduh, gue baru tahu ya istilahnya ya. Aduh. Iya, salah beli ukuran kayaknya. Ucan sama Yana pernah disidak rok pendek? Enggak pernah. Saya pernah. Pernah, Ucan pernah ya. Tapi kan ada triknya, diperosotin dikit. Oh, perosotin. Oh, diperosotin dikit. Iya. Wow. Iya. Diperosotin dikit. Patut gue bilang ini cewek pinggangnya bawah banget ya. Kita diperosotin ya supaya panjang. Iya, Terus kalau laki-laki digunting rambutnya ya. Lu Yur pernah digunting nggak? Sama Pak Ginting? Belum pernah? Belum pernah. Ayo pernah digunting? Pernah digunting. Bayar berapa itu teh? Hah? Bayar berapa itu teh? Cukup gratis. Diguntingnya enggak, digunting jebret ya gitu ya. Jebret. Jadi kan ngatung, kepaksa harus ke tempat juga. Pak Ginting hebat ya. Benar-benar. Luar biasa. Duh, gila ya Nah kalau Paleo, kesannya paling ke Paleo apa? Kesannya Paleo? Dia selalu kalau ospek pasti ikut-ikutan ya, ikut-ikutan bantu. Sehari sebelumnya kalau ada retreat juga ada retreat juga Pak, selalu Bapak sehari sebelumnya kita nginep dulu ya Pak ya, nyiapin dekorasinya gitu. Dan setiap kali nyiapin dekorasi kan Bapak suka muter radio maestro tuh Pak, yang lagu yang malam teduh yang teng 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 teng, itu Mas Ari yang lagi siarannya. Dan gue langsung aduh gue pengen jadi penyiar tuh gara-gara Paleo tuh waktu itu. Doh kamu jadi penyiar tuh, dan akhirnya saya jadi penyiar Pak. Udah yang punya radio teman saya sih. Gitu. Iya. Dan Paleo itu dulu pernah ini apa makan di California Fried Chicken, seberangnya BP kan California Pak ya. Iya betul. Dia sama gua nih Sin. Dia terus gua langsung dia ngomong, Mbak nasinya 3, ayamnya 3, paha atas 2, dada 1, teh botol 3. Terus dia udah saya diam aja. Toh kamu nggak beli toh? Oh, bukan. Beli sorangan itu. Waduh, dia Paleo memang makannya banyak, dah badannya besar ya. Iya benar-benar. Masih ingat kan sih Pak? Porsinya ya? Udah lupa ya. Iya. Ya apa? Leo Tobing yang lama sudah berlalu, Leo Tobing yang baru sudah hadir ya Pak ya. Luar biasa. Aduh. Paleo mau kirim-kirim buat siapa? Salam Pak. Buat di rumah istri sama siapa? Enggak. Ya Paleo memang apa tiba-tiba jadi terlalu banyak kenangan ya. Bapak inget nggak sih nama-nama kita semua Pak? Oh lupa. Kalau sama ini masih ingat Pak? Itu tadi yang Ane. Ini susah nih Pak ya. Ini Ayau Pak nama tetangga. Luar biasa. So kita cuma tinggal waktu punya 1-2 menit lagi nih. Kita mau ngomong apa? Since, Riana, Sinsin, Ucan, Ane, Yuri, sama Ayau mau ngomong apa tentang 91? Buat 91 khususnya silakan. Since dulu deh. Jangan sebentar Cuk, ngomongnya rada lama ya Cuk. 91 jangan sampai terlupakan kenangan kita waktu SMA di saat kita sama-sama belajar menjadi dewasa dan ingin menjadi dewasa, di mana semua kenangan, sukacita, ada air mata pasti ada ketawa, lebih banyak lagi ketawa, tapi kenangan itu akan membawa kita sampai kita tua. Jadi please yuk kita sama-sama tetap sebagai teman, dan kita punya satu wadah grup 91, gunakan baik-baik. Dan juga kesempatan nih untuk berkumpul nebeng bahagia di acara Pesta Diamond. Wow, kita punya grup 91 ya, jangan sampai leave grup ya. Iya. Andi Mulyana malah sok jarang wae anu. Kemarin anu leave grup, untung asup deui nya. Namanya kan Obul. Ya, oh iya. Obul singkatan apa sih? Iya, oke. Otak eta lah. Kalau ngomong singkatan jadi ingat kita juga angkatan kita ada Muksijur ya. Muksijur. Naon eta teh? Ulah kergering. Gimana ya? Mau sapa 91 gimana? Apa yang berkesan buat 91? Oke, buat angkatan 91.
cukup senang kita bisa tetap selalu bersama sampai senang dengan sekarang. Hitut naseeng senang. Gimana terus? Ya, ya kita berharap bahwa pertemanan kita ini bisa terus berjalan bersama. Sama kita juga, saya juga ini ingin mengingatkan kembali, ayo buruan beli early bird supaya jangan nyesel. Tetap berteman ya terus ya, jangan pernah putus ya. Betul. Sampai maut memisahkan kita Amin. ya. Sampai bumi baru, sampai Nana Rohana. Oke. Sin. Early bird tinggal bentar loh. Ayo bayar, ayo daftar. Lu kayak agennya Smart 1. Lu mau say something sama Smart 1 sama 91 apa? Walaupun di grup kita rame tapi di hati kita kompak. Oh sih, emangnya grup rame? Lu suka ribut ya? Kurang lebih seperti itu. Sama si Antara sama Tatwe ya. Chan, gimana Chan? Yang jauh ya, terutama yang nggak ada di sini, nggak ada di Bandung ya, tetap deket lah. Gimana caranya, entah di sosmed atau apa, saling sapa, jangan lupa satu sama lain ya, walaupun mungkin mukanya udah ada yang beda-beda, tapi semoga masih tetap inget lah kalau ketemu. Iya. Keep in touch lah. Apa, Nek? Kirim lagu apa, Nek? Tadi katanya mau kirim lagu yang nggak mau diomongin itu kayaknya lagi di luar. Oh, siapa sih? Bukan 91 ya? Bukan 91 ya? 9 berapa dia? Masa lalu. Tahun berapa sih? 90 ya? Penasaran nih, kepo nih. Aduh, Anda silakan Anda. 91. Ya. Nggak pernah lupa walaupun cuma 2 tahun ya sama anaknya 91. Iya. Tapi rasanya thank you sudah diterima terus untuk ada di grup 91. Iya, tuh lu tuh bagian Smart 1 atuh. Tetap kompak, jangan lupa apa adanya kita sekarang itu karena waktu kita 91 itu. Apalagi gua sama lu mah, kita ke Lembang teh di Jayagiri ya, jurik bareng, ketemu jurik barengan. Lompat, angkat sarung, lompat. Iya, si Rizal ya. Ucan tadi mau kirim salam spesial enggak? Kepo banget ya. Nah, kalau lupa mah udah lewat. Iya. Namanya lupa nggak? Enggak. Oh enggak. Oh kata Ucan tadi walaupun nama lupa tapi jangan sampai lupa orang gitu ya, sampai lupa ya. Jadi ada kayak di belakang truk ditulis tuh, lupa namanya, ingat rasanya. Yuri. Betul. Yuri mau 91 ini kalangan ya, Yur. Maju dikit, Yur. Maju dikit. Ya. Semoga yang angkatan 91 lebih kompak aja, biarpun saya juga kan kayak si Anda nggak lulus karena pergi keluar. Ya, paling itu. Iya. Cara jalan lu yang breakdance gitu-gitu gue sampai sekarang masih loh dengerin lu. Itu yang nanti kita praktek di luar. Lu masih bisa nggak jalan itu? Bisa. Belum tahu. Wah, itu tuh yang jalan rek gitu tuh. Moonwalk. Ya, itu tuh gue pelajari sampai sekarang. Lu suka gue nyebrang jalan pakai gitu. Itu yang di perapatan cuma ngeliatin. Ayo, silakan Yao. Mau ya buat anak-anak 91 sama teman-teman yang sekolah di PPK, ikutin aja itu pesta Diamond. Sayang kalau nggak ikut. Mana yang daftar? Nggak. Saja balik. Iya. Jangan sampai kamu nggak ikut, Chan. Karena tiada kesan tanpa kehadiranmu. Amin. Paleo Tobing mau kasih pesan buat teman-teman 91, anak-anak 91 binaan Bapak dulu. Sambil lihat ke kamera, Pak. Karena semua ngeliatin Bapak nih sekarang. Di sini kamera Bapak yang ini. Angkatan 91, selamat ya, sukses. Kita saling mendoakan. Sok doain atuh, Pak. Maaf kalau ada kesalahan gitu ya, karena nggak sempurna lah gitu. Iya, kesempurnaan hanya milik Allah tuh. Iya. Dan nanti ikutlah ya ulang tahun Smart 1 yang ke-60 ya. Pak ya. Ketemu dengan fans Bapak. Semua Paleo pasti gitu. Mau anak 90, 89 mah pada nanyain Bapak dah. Iya. Ya, sukses. Siapa teh yang cewek yang cantik itu siapa? Alhamdulillah. Tuh, main lupaan sama cewek cantik. Bukan, ini selera Paleo. Oke, so kita pamit ya, Sin. Silakan, Sin. Iya. Nah, Cinta mau pamit. Kita pamit dulu untuk hari ini dengan angkatan 91. Terima kasih ya udah jadi tamu kita di Maestro. Iya, dan Sinta pamit ya, Sin ya. Silakan, Sin. Iya. Saya Sinta Veronica angkatan 2001 pamit. Iya, dan kalau gue sih nggak akan pamit karena prinsipnya di 91 never say goodbye, seperti yang dikatakan nama Bon Jovi, never say goodbye. So 91 tetap kompak, tetap sehat.